saya akan mereview dua video alat peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran matematika. Nah, saya sudah menyiapkan dua video tersebut untuk kita review. Tapi sebelum kita review video tersebut, kita harus tahu dulu nih, apa sih alat peraga itu? Alat peraga adalah suatu instrumen pembelajaran yang digunakan untuk mempermudah suatu konsep dalam sebuah pembelajaran. Jadi, dengan adanya alat peraga tersebut, itu dapat mempermudah seorang pendidik untuk mengajarkan konsep pembelajaran kepada peserta didik. Nah, dua video tersebut itu yang pertama adalah jarimatika. Nah, kalian bisa lihat video di bawah ini. Dalam video tersebut, jika kalian belum tahu, jarimatika itu adalah suatu alat peraga yang digunakan untuk mempermudah para peserta didik dalam konsep perkalian. Jadi, dengan adanya alat peraga jarimatika ini akan mempermudah seorang peserta didik dalam proses perkalian. Nah, seperti yang kita tahu dalam video ini, bahwa di dalam video tersebut sudah diberitahukan secara detail bagaimana cara kita menghitung perkalian yang ada. Nah, seperti contoh, kita ambil contoh tapi berbeda dengan video ya. Contohnya itu adalah 8 dikali 8. Nah, dalam video tersebut sudah dijelaskan kan, kalau jari kelingking ini kita ibaratkan sebagai angka 6, kemudian jari manis ini angka 7, jari tengah ini angka 8, jari telunjuk angka 9, dan ibu jari itu angka 10. Jadi kita hitung ya, 8 dikali 8, 6, 7, 8. Nah, seperti yang kalian tahu dalam video tersebut, itu dijelaskan bahwa jari yang dilipat ini nantinya akan disebut dengan puluhan, kemudian akan dikalikan dengan 10 seperti itu. Kita hitung ya, lanjut, 6, 7, 8. Nah, jari yang berdiri ini kita kalikan 1, 2. Jadi 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Kemudian yang bawah kita jumlahkan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jari yang kita lipat ini ada 6. Nah, jari yang kita lipat ini dikalikan dengan 10. Jadi 6 dikali 10 itu 60 ya. 60. Jadi kemudian 60 ditambah 4 sama dengan 64. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa 8 dikali 8 itu adalah 64. Nah, seperti itu. Jadi para peserta didik pun akan lebih mudah memahami suatu perkalian menggunakan jarimatika ini. Karena apa? Karena proses perkalian itu dilakukan secara langsung oleh peserta didik. Dia tidak menggunakan cara yang rumit hanya dengan menggunakan jari, tapi dapat menghitung perkalian itu dengan tepat. Kita ambil contoh lain lagi, 9 dikali 7 ya, 6, 7, 8, 9, 6, 7. Kita hitung jari yang berdiri, kita kalikan 1, 2, 3 dengan 1. 3 dikali 1 adalah 3. Kemudian jari yang kita lipat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan? Nah, 6 dikali 10 60. Jadi 60 ditambah 3 adalah 63. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa 9 dikali 6 itu 9 dikali 7 itu adalah 63, seperti itu. Maka dengan adanya alat peraga jarimatika ini sangat membantu seorang pendidik mengajarkan perkalian terhadap peserta didik. Nah, video yang kedua itu adalah bermain jam sudut. Nah, video yang akan kita review ini menurut saya sangat unik dan menarik perhatian para peserta didik. Karena apa? Alat peraga yang digunakan dalam video tersebut itu sangat membuat peserta didik itu akan tertarik. Karena apa? Dalam bermain jam sudut, peserta didik akan dengan mudah mengenali sudut-sudut apa yang dibentuk dalam berputarnya jarum jam tanpa menggunakan busur. Ingat, tanpa menggunakan busur. Jadi, dengan alat peraga bermain jam sudut ini, peserta didik tidak perlu menggunakan busur dalam menghitung derajatnya dan
disebut sudut apakah tersebut gitu. Nah, dalam video tersebut itu sudah diberikan contoh. Contohnya itu seperti sudut apa yang akan terbentuk pada pukul 3 tepat. Nah, jadi gitu ya. Jadi jarum panjangnya itu menuju angka, dalam video ini jarum panjangnya itu menuju angka 12. Nah, di video tersebut sudah dituliskan bahwa di angka 12 itu adalah 360 derajat. Kemudian di angka 3 itu 90 derajat, di angka 6 itu 180 derajat, dan di angka 9 itu 270 derajat. Nah, seperti itu. Nah, apabila yang ditanyakan itu pukul 3 tepat, jadi kan angka jarumnya itu di angka 12 dan di angka 3. Benar? Nah, di situ. Nah, kita hitung, jadi kita sudah bisa menebak itu sudut apa sih, karena dia angkanya sudutnya itu seperti ini. Jadi sudut yang terbentuk itu adalah sudut siku-siku. Nah, sekarang kita akan menghitung derajatnya. Berapa derajat sih antara siku-siku? Karena kalau siku-siku kan sudah jelas ya, besar sudutnya itu adalah 90 derajat. Nah, kita ambil contoh lain seperti pukul jam 2 gitu ya. Nah, kalau jam 2 itu seperti apa sih? Berarti kan jarum panjang antara angka 12 dengan angka 2. Nah, di angka 2 itu. Kalau seandainya kita menghitung di angka 3 itu adalah 90 seperti dalam video itu. Nah, kemudian dalam video itu juga dipermudah dengan bahwa satu loncatan itu dihitung berapa gitu kan. Dari jam 12 ke angka 3 itu kita hitung berapa loncatan sih dalam video tersebut. Dalam video tersebut itu ada 3 loncatan. Dari angka 12 ke 1, 1 ke 2, 2, terus ke 3, jadi 3 ya. Jadi kita hitung seperti ini, 90 dibagi 3, yaitu kan jadinya hasilnya 30. Jadi setiap satu loncatan itu 30. Nah, jika kita mencari jam 2 tepat, maka jarum panjangnya itu antara jam 12 dengan jam 2. Jadi kita hitung loncatannya itu ada 1 dan 2. Jadi 30 ditambah 30 itu hasilnya 60. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya dalam video ini itu benar-benar sangat membantu para guru untuk mengajarkan peserta didik cara menghitung sudut dan menamainya. Jadi kalau yang tadi di sudut jam 2 itu namanya disebut apa? Karena dia kurang dari 90 dan hasilnya itu 60 derajat, maka disebut sudut lancip seperti itu. Maka dalam video ini sangat mempermudah sekali untuk peserta didik memahaminya secara real atau tanpa menggunakan busur gitu, seperti itu. Karena peserta didik kan kadang kan karakternya berbeda-beda ya, kadang ada yang enggak ribet gitu menggunakan busur atau malas, namanya masih anak-anak ya, jadi mereka masih belum ini. Tapi kalau kita menggunakan cara memberikan pengajarannya dengan bermain, maka peserta didik pun akan lebih antusias gitu, seperti itu. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.